Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, ibadah anak GBI Kambela setiap hari Minggu pukul 6.45 melalui channel YouTube Superbook Indonesia. Yang kedua, ibadah raya kita akan dilaksanakan jam 9 pagi melalui channel YouTube GBI Kambela Jakarta. Kami menghimbau kepada jemaat Tuhan, boleh kita bersama-sama dalam mengikuti ibadah secara online. Yang ketiga, ibadah komsel kita akan kembali kita aktifkan untuk pemuda. Komsel setiap hari Selasa jam 7 malam melalui aplikasi Google Meet. Dan komsel umum akan kita laksanakan secara online hari Rabu jam 7 malam melalui aplikasi Google Meet. Demikian pengumuman pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom semuanya. Saudara-saudara yang dikasih yang ada di rumah, yang ada dimanapun. Sekali lagi shalom. Saya kena percaya hari ini adalah hari yang penuh sukacita dalam hidup kita. Amin. Hari ini adalah hari kemenangan dalam hidup kita. Karena kita ada semua karena anugerah Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Siapkan pikiran kita, siapkan roh kita. Untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah yang hidup. Kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat pada pagi hari ini Tuhan. Kami ada semua karena anugerah Tuhan. Kami kuat, kami sehat semua karena kasih Tuhan yang besar dalam hidup kami. Mari Engkau memimpin ibadah kami hari ini Tuhan. Mulai dari awal, pertengahan sampai terakhir ibadah kami saat ini. Biarlah Roh Kudus yang mengambil alih. Pengurapan Tuhan tercurah. Kuasa-Mu nyata di tempat ini. Kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau penyelamat kami. Engkau perlindungan kami. Engkau sumber kekuatan kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau Bapa. Terima kasih buat pengampunan-Mu atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Yesus Engkau penyelamatku. Amin. Yesusku penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban
buat jemaat yang di rumah. Jadikan pujian ini menjadi doamu, menjadi penyembahanmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari kami memuji-Mu Tuhan. Ya, keajaiban
Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Bapa, Kau mulia Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang mulia. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang tidak pernah jauh dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Untuk kesempatan kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Kami perlukan Tuhan dalam hidup kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami jauh dari Engkau. Pulihkan kami Bapa. Dan kami percaya kuasa darah Yesus yang sudah memenangkan, memerdekakan, memulihkan kehidupan kami. Kami adalah penyembah Tuhan. Kami adalah pemuji-Mu Bapa. Ajar kami untuk senantiasa menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami seluruh umat Tuhan, dimanapun kami berada, kami mau tetap katakan kami mengasihi Tuhan. Kami mengasihi Tuhan karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Ibadah kami hari ini Tuhan, aku percaya Bapa, ada Roh Kudus yang bekerja, ada kuasa mujizat-Mu nyata dalam hidup. Yang lemah dikuatkan, yang sakit sembuh oleh kuasa bilur-Mu Tuhan. Yang jatuh Tuhan angkat kembali. Dalam nama Yesus kami lebih dari pemenang Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Berikan dulu tepuk suara yang meriah buat Tuhan. Amin, haleluya. Mari salam sebelahmu, jemaat Tuhan yang di rumah, katakan, saya telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Dalam Yesaya 43 ayat 4a dikatakan, oleh karena engkau berharga dan mulia di mataku, aku mengasihi engkau. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Katakan, aku terima kuasa-Mu Tuhan. Amin. Aku yang telah ditebus oleh darah Yesus yang kudus. Amin. Yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Katakan, kami yang telah dimenangkan, kami yang, amin. Sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapat amin. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Amin. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kerajaan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kemenangannya yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah.
mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita ketika kuasa Tuhan tercurah atas hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan hidup dalam kehidupan kami. Firman-Mu adalah suluh dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami berjalan, ketika kami melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mati bagi kami. Engkau menjadikan kami ciptaan yang baru di hadapan-Mu. Mari kita angkat pujian ini. Jadikan pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Kuasa-Mu yang memulihkan kami Tuhan. Bilur-Mu yang menyembuhkan kami. Haleluya Yesus. Yesus telah mati bagiku. Amin. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mukjizat yang besar. Katakan lebih dalam lagi, Yesus. Yesus telah mati bagiku. Kau yang pulihkan kami Tuhan, penebus yang pulihkanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mukjizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan. Kuasa-Mu
serahkan kepada hambanya. Shalom dan selamat pagi untuk kita sekalian. Mari kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal 13. Yohanes pasal 13 ayat pertama. Demikianlah firman Tuhan. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya?" Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa menerima orang yang kutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Amin. Untuk firman Tuhan. Saudara dalam kasih Kristus, tema khotbah di pagi hari ini, gereja atau kita sekalian. Gereja yang berkarakter Kristus. Jemaat, pelayan Tuhan,
yang berkarakter Kristus. Karakter atau watak adalah sifat batin yang mempengaruhi pikiran, perilaku, budi pekerti, tabiat atau kebiasaan. Sehingga kita mengerti dan tahu karakter seseorang dari cara dia berpikir, cara dia berperilaku. Kita tahu karakter seseorang dari sikap atau perbuatannya. Saudara dalam kasih Kristus, karakter itu terbentuk dari sikap. Sikap itu adalah menunjukkan bagaimana karakter seseorang. Atau sikap itu cerminan daripada karakter. Karakter itu terbentuk dari emosi, situasi yang dirasakan, atau identik dengan perasaan yang kuat terhadap orang lain. Itu dikatakan emosi. Karakter terbentuk juga dari kepercayaan. Kepercayaan mengenai sesuatu itu benar atau salah, atau dasar bukti, atau sugesti atau otoritas. Kepercayaan itu juga memperkukuh eksistensi diri dan hubungan dengan orang lain. Karakter itu juga terbentuk dari kebiasaan atau dari kemauan. Perilaku manusia yang menetap, berlangsung secara otomatis, lama atau tidak lama, direncanakan berulang-ulang. Dan itulah yang dikatakan kebiasaan dan kemauan. Dan itulah juga unsur terbentuknya karakter seseorang. Dan yang terakhir, unsur terbentuknya karakter adalah konsep diri. Bagaimana kita harus membangun diri, apa yang kita inginkan, dan bagaimana kita untuk menempatkan diri dalam kehidupan. Itulah yang dikatakan konsep. Jadi terbentuknya karakter adalah beberapa unsur. Yang pertama sikap, yang kedua emosi, yang ketiga kepercayaan, yang keempat kebiasaan atau kemauan, dan yang kelima konsep diri. Dari penjelasan ini dari kita tahu bahwa bagaimana kita bersikap, bagaimana emosi kita, kepercayaan, kebiasaan, atau konsep diri kita. Bisakah kita dikatakan bahwa karakter Kristus itu ada dalam hidup? Tuhan Yesus ingin supaya saya dan saudara di tengah-tengah dunia ini menjadi duta wakilnya Tuhan. Duta atau wakilnya Tuhan hendaklah menteladani karakter Kristus. Sebab panggilan ilahi ada pada kita di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi duta-dutanya Tuhan, wakil-wakilnya Tuhan. Untuk itu dalam kita berperilaku, dalam kita bersikap, dalam kita emosi, dalam berbuat sesuatu, biarlah kita menteladani karakter Kristus. Sekali lagi, kita mewakili Tuhan di dalam pergaulan kita. Kita mewakili Tuhan dalam usaha, dalam sikap, dalam apapun. Untuk itu, marilah kita tunjukkan karakter Kristus itu ada pada kita. Dari apa yang kita baca ini, kita nanti akan mengerti karakter Kristus itu seperti apa. Yang pertama adalah gereja memiliki panggilan, yaitu untuk memiliki karakter Tuhan, memiliki karakter Kristus. Hidup kita ini adalah gambaran Kristus. Dimanapun kita berada, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam perkataan, dalam perbuatan, kita adalah gambaran Kristus. Saudaraku, mari kita lihat sejenak di dalam dunia maya atau Facebook. Kadangkala orang ingin berteman ke kita dalam Facebook. Foto profil Facebooknya kadangkala nggak jelas. Foto profilnya itu anak-anak. Tapi kalau kita lihat lagi identitas atau mengenai seseorang yang minta berteman ke kita itu, umurnya itu
sudah 50. Tetapi foto profilnya kadangkala baik. Atau ada juga kita lihat sekarang ini yang banyak orang menipu. Dalam foto profilnya, padahal itu wajah orang lain, bukan foto atau dirinya sendiri. Lah kalau kita ada itu ingin berteman kepada kita, maka dalam diri kita ada satu kecurigaan. Untuk itu kalau kita dalam dunia Facebook kita juga, jangan kita dalam Facebook sebagai manusia, foto profil Facebook kita binatang. Atau robot. Tunjukkanlah identitas lewat wajahmu. Foto kita itu juga menunjukkan identitas. Foto itu juga menjelaskan identitas kita. Sehingga kalau kita lihat dalam foto pernikahan, yang diberikan foto itu adalah foto yang bersangkutan, bukan foto orang tuanya yang ditempel dalam akte nikah itu. Sebab foto itu juga mendukung identitas seseorang itu. Jadi kalau kita ini profil hidup kita adalah profil Kristus itu dalam sehari-hari. Jangan kita sebagai pelayan Tuhan, jangan kita sebagai jemaat, sebagai anak-anak Tuhan, karakter kita adalah karakter yang bukan sebagai anak Tuhan. Bukan karakter Kristus yang ada dalam hidup. Kita sudah membuat satu kebohongan, kepalsuan dalam diri kita. Tidak sesuai lagi dengan iman dan perbuatan kita. Padahal ada panggilan Tuhan. Kita di tengah-tengah dunia ini mewakili Tuhan. Ada maksud dan tujuan Tuhan, berarti panggilan itu panggilan yang mulia. Untuk supaya kita itu menjadi misi, menjadi alat Tuhan. Untuk itu saudara dalam kasih Kristus, dialah gambaran Kristus. Sifat Kristus itu bisa dilihat oleh orang lain. Jangan berbeda. Iman kita, ibadah kita, pelayanan kita dengan sifat karakter kita. Ada kalanya orang melayani, tapi karakter bukan karakter Kristus yang terlihat. Bukan sikap yang baik yang ada padanya. Bukan emosi yang baik. Bukan kepercayaan yang baik. Bukan kebiasaan yang baik. Bukan konsep diri yang baik dalam dirinya. Dia sudah melakukan satu kebohongan, kepalsuan. Untuk itu sudah dalam kasih Kristus. Di dalam Filipi 2 ayat 6-7 dikatakan. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengabdi dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara dalam kasih Kristus dikatakan di sini bahwa yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Karakter yang luar biasa. Tuhan mengingini kita semua. Tuhan menginginkan kita semua untuk memiliki karakter seperti Kristus. Ya, orang yang merendahkan diri untuk melayani sesamanya. Dia tidak pertahankan, tapi dia lepaskan demi melayani, menyelamatkan kita. Sikap, karakter yang luar biasa, merendahkan dirinya untuk melayani, berbuat. Tidak ada. Kalau kita mau menteladani Kristus, mau menjadi alat Tuhan, dutanya Tuhan, wakilnya Tuhan, miliki sifat karakter, kerendahan hati, satu dengan yang lain. Tuhan tidak menghendaki kita tinggi hati, merasa layak dihormati, menjadi wakil, menjadi pemuda remaja, menjadi orang tua, menjadi pekerja, menjadi mahasiswa, menjadi pendeta. Tetapi mari kita merendahkan diri satu sama lain. Seperti Kristus. Dia
menanggalkan. Dia mengambil rupa seorang manusia. Sikap yang perlu kita teladani. Saya dan saudara adalah mewakili Tuhan di tengah-tengah dunia di mana kita berada. Milikilah sikap kerendahan hati. Apa yang ada padamu sekarang? Miliki tetap sikap karakter seperti Kristus. Saudara dalam kasih Kristus. Lihat kiri kananmu. Suamimu kah, istrimu kah? Dan pasti dia sudah meneladani karakter Kristus. Di ayat Yohanes 13 ayat 4 sampai 5 dikatakan tadi. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Seorang rabi, seorang guru. Di belakangnya Yesus itu banyak melakukan tanda-tanda mujizat. Mata orang tertuju kepadanya. Lazarus dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu tiba-tiba yang besar itu, yang diidolakan itu, yang diagung-agungkan orang, yang dikatakan tersebar-sorak orang. Lalu tiba-tiba dia melepaskan, dia menanggalkan semuanya. Lalu dia menanggalkan jubahnya. Dikala Yesus melakukan itu, murid-muridnya bingung, heran, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana seorang guruku yang masyhur, yang mulia ini melakukan yang hina seperti ini? Ada banyak orang menganggap bahwa tidak pantas seorang pemimpin mau merendahkan diri untuk melakukan seperti itu. Konsep ilahi dengan konsep dunia berbeda. Saudara dalam kasih Kristus, pada zaman dahulu itu para murid-muridnya, mereka itu tidak hanya pakai kasut lalu banyak debu mungkin di kaki mereka. Berarti membasuh kakinya ada banyak kotoran, debu. Mungkin ada juga tanah lumpur dan sebagainya. Dari yang maha luar biasa, mujizat terjadi banyak dilakukan. Dari tempat yang tinggi, dia turun ke tempat yang rendah. Yang paling rendah, dia basuh kaki murid-muridnya. Ada kalanya orang tidak mau bergaul kepada yang level yang di bawah. Dia hanya bergaul ke level yang atas. So dia berkata, lu gak cocok dengan gua. Itu bukan lagi bagianku. Tetapi Yesus, dia melepaskan. Lalu dia membasuh, membersihkan kaki murid-muridnya. Sikap yang perlu kita teladani. Bagaimana supaya aku bisa mencontoh bagimu? Bagaimana supaya aku bisa berarti bagimu? Bagaimana supaya aku menjadi sesuatu yang baik bagimu? Mari kita buang segala sesuatu yang menghalanginya. Yesus mau melakukannya. Saudaraku, sekali lagi, seumpama saudara ada pada saat itu, apa reaksimu tentang sikap Yesus? Orang bisa berkata, engkau menjatuhkan dirimu. Atau mungkin berkata, aduh, tadinya aku berharap aku mendapatkan sesuatu, tetapi dia kok begitu ya? Orang bisa gusar. Saudara dalam kasih Kristus. Di ayat 12. Pasal 13 dikatakan,
Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Perhatikan, Yesus menjadikan dirinya teladan. Panutan jadi contoh. Bukan orang lain, dirinya dijadikan contoh untuk muridnya. Aku saja guru. Yang kau katakan aku guru, yang kau katakan aku Tuhan. Aku membasuh kakimu. Kalau kamu mau menteladani aku, kau mesti melakukannya. Tuhan tidak mengendaki kita tinggi hati, saudara yang kasih Kristus. Saudara yang kasih Kristus. Dari apa yang kita baca ini, bagaimana ketika selesai membasuh kaki murid-muridnya, dia berkata, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Aku yang adalah gurumu melakukannya. Saudara dalam kasih Kristus. Di dalam ayat 16-nya dikatakan. Yohanes 13 ayat 16. Aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Dia berkata, engkau mengatakan aku guru. Engkau mengatakan aku adalah Tuhan. Yang kau sebut aku guru. Yang kau sebut aku adalah Tuhan. Aku menjadikan diriku teladan bagimu. Bahkan dikatakan, tidak akan lebih tinggi yang diutus daripada yang mengutus. Mengerti, saudara kelengkap, aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Ada kalanya manusia ini lupa diri. Tuhan masih di atas segala-galanya. Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Dari kepintaranmu, dari kecakapanmu, dari kebenaranmu, Yesus di atas segala-galanya. Sudah dikatakan, tidak ada seorang hamba yang lebih tinggi daripada tuannya. Aku yang adalah Tuhan, aku adalah Tuhan, aku adalah guru, mau melakukan, membasuh, merendahkan diri. Mari kita miliki karakter Kristus. Menjadikan diri kita contoh bagi orang lain. Dalam bersikap, dalam berbicara, dalam berpikir, dalam berperilaku. Ada kerendahan hati yang luar biasa. Kemampuan kita lebih daripada orang. Talentamu lebih daripada orang. Kepergaulanmu lebih luas daripada orang. Tetapi Tuhan di atas segala-galanya. Kita tidak akan pernah melebihi Tuhan dalam hidup. Untuk itu saudaraku, lihat Tuhan. Dia sudah menjadikan contoh teladan. Lakukanlah itu kepada orang lain. Jadilah engkau teladan bagi orang lain. Saudaraku dalam kasih Kristus, bagaimana sikap hatimu? Maukah kita menteladani Tuhan? Aku yang adalah guru, mau membasuh kaki murid-murid. Yang aku kehendaki, kamu juga melakukan hal yang sama. Merendahkan diri satu dengan yang lain. Menghargai satu dengan yang lain. Terlepas ada kekurangan kelebihan satu dengan yang lain. Tapi rasa menghargai, itu mesti kita tunjukkan. Saudaraku dalam kasih Kristus. Dan ini merupakan nasihat untuk kita. Supaya kita sadar dan bertobat. Adakah karakter Kristus itu dalam hidupku?
Kalaupun aku melebihi daripada orang lain dalam pengetahuan, dalam apapun, Yesus memiliki segala-galanya. Tapi dia ambil sikap, dia merendahkan diri. Dia berikan dirinya contoh. Saudara dalam kasih Kristus, firman Tuhan berbeda dengan konsep dunia ini. Di mana orang kaya atau yang berkuasa atau pemimpin-pemimpin harus dilayani. Yang lebih pintar harus lebih ditempatkan, dihormati. Yang lebih banyak duitnya, mungkin lebih pengaruh, lebih banyak temannya. Konsep dunia beda dengan konsepnya Tuhan. Engkau semakin dikecil, direndahkan, Tuhan kelak engkau akan diangkat semakin tinggi. Tapi kalau engkau semakin meninggikan diri, Tuhan akan menempatkan engkau kepada tempat yang paling rendah. Untuk itu mari kita sekalian bertobat. Konsep dunia itu bukan sikap kita. Kita belajar melayani satu dengan yang lain, dengan merendahkan satu, yaitu kita memiliki sikap kasih yang daripada Tuhan. Saudara dalam kasih Kristus, artinya bahwa saudara dan saya menjadi wakilnya Tuhan. Dalam hal apa? Ada tugas yang Tuhan berikan kepada kita dari garam. Garam berarti rela berkorban, larut. Jadi pelita bersinar. Untuk bersinar berarti kita mesti rela berkorban. Untuk membawa satu pengaruh kepada orang lain. Mau menjadi sesuatu yang berguna, berarti bagi orang lain. Ada tugas ilahi yang Tuhan taruhkan kepada kita. Menjadi garam. Menjadi terang. Dan setiap kita mempunyai panggilan masing-masing. Dan biarlah panggilan itu kita tunjukkan bahwa kita terus menteladani Kristus dalam panggilan. Di mana kita saling mengasihi, saling merendahkan diri, saling menghargai, saling melayani, saling berkorban. Betapa indahnya gereja Tuhan. Jikalau bersama-sama melayani sebagai seorang hamba yang merendahkan diri, menganggap yang lain lebih utama, dan mengasihi, mengikut teladani Tuhan. Sekali lagi gereja Tuhan akan bertumbuh dan berkembang jikalau satu sama lain itu saling merendahkan diri, saling mengasihi, dan menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya. Amin. Betapa indah ternyata. Saudara dalam kasih Kristus. Lalu yang kedua, saya dan saudara, gereja sudah bersih karena Tuhan sudah membasuhnya. Gereja dan saudara dan saya sudah bersih karena Tuhan sudah membasuh dosaku. Dan setiap dosa yang dibasuhnya, yang dibersihkannya, dia bersama dengan Tuhan. Amin. Suasana tenang ketika guru mereka membasuh kaki mereka. Ketika sampai kepada Petrus, perhatikan. Ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, tenang dan teduh. Tetapi pada saat itu Petrus mulai gelisah. Sehingga dikatakan, Tuhan engkau hendak membasuh kakiku. Apa yang kuperbuat? Engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Apa yang kuperbuat engkau tidak mengerti, tetapi kelak engkau akan mengerti apa yang kuperbuat ini. Tapi Petrus menjawab, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus menjawab, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Yesus menjadikan dirinya korban. Yesus menjadikan dirinya teladan. Yesus membasuh kita. Dia diremukkan supaya aku bersih. Tuhan diremukkan supaya aku bersih. Dia rela mati supaya aku bersih.
Dibasuhlah hidupku. Dosaku sekarang tidak ada. Aku bersih. Saudara-saudaraku dalam kasih Kristus, nyatakanlah dan ikrarkanlah, engkau sudah dibasuh Yesus dengan darahnya. Engkau sudah bersih. Engkau tidak lagi dikuasai kutuk itu. Sebab Tuhan sudah membersihkannya. Ingat, Tuhan yang membersihkan dosamu. Tuhan yang membuat engkau seperti ini apa adanya. Tuhan yang menolongmu. Tuhan yang membuat engkau hari ini. Ingat, betapa besar Dia membasuh kita. Betapa besar kasih-Nya. Sehingga dikatakan Tuhan kepada Petrus, kalau engkau tidak kubasuh, engkau tidak bersama dengan aku. Kalau aku tidak menyucikan dosamu. Untuk itu Yesus memberikan satu contoh. Hendaklah kamu membasuh satu dengan yang lain. Hendaklah kamu membersihkan dosamu satu dengan yang lain. Hendaklah kamu melupakan dosa teman-temanmu. Hendaklah engkau sekalian melupakan pelanggaran satu dengan yang lain. Aku diremukkan supaya engkau hidup. Hal yang sama juga. Melupakan pelanggaran orang. Melupakan dosa orang. Kita mesti diremukkan keangkuhan kita. Mesti dilepaskan kedagingan kita. Tuhan menyucikan dosaku. Dan Dia memberikan teladan. Kalau gitu ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Layanilah tuh orang lain seperti Tuhan melayanimu. Kasihilah orang lain seperti Tuhan mengasihimu. Hargailah orang lain sebagaimana Tuhan menghargaimu. Topanglah orang lain sebagaimana Tuhan menopangmu. Perbuatlah apa yang seperti Tuhan Yesus perbuat bagi orang lain. Saudaraku, barang siapa telah mati, ya tidak. Barang siapa telah mandi, ya tidak usah membasuh dirinya lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena ia berkata, tidak semua kamu bersih. Tidak semua kita bersih. Amin. Mungkin suami kita belum dibasuh. Atau istri kita. Atau anak-anak kita. Yesus berkata, memang kamu sudah mandi. Tapi masih ada bagian lain yang belum bersih. Untuk itu saudaraku, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, kuasa darah Yesus mengalir. Amin. Kuasa darah Yesus menyucikan dosa kita. Kuasa darah Yesus sehingga Tuhan berkata kepada kita sekalian, kamu sudah bersih. Yakinkanlah dirimu, aku sudah bersih. Aku tidak melakukan dosa lagi. Aku tidak melakukan kecurangan lagi. Aku tidak melakukan kebohongan lagi. Aku sudah menjadi duta Tuhan. Aku sudah menjadi wakilnya Tuhan. Sebab dalam hidupku, aku menteladani karakter Kristus. Dalam sikapku, dalam perbuatanku, aku menteladani Kristus. Aku bersih. Beranikan dan pastikan dirimu dan engkau berkata, aku sudah bersih. Tidak ada lagi dosa. Tidak lagi pelanggaran. Tidak ada lagi kepalsuan. Tidak ada lagi topeng dalam hidupku. Tuhan berkata engkau sudah bersih. Tapi Dia berkata masih ada di antaramu yang belum sungguh-sungguh. Di pagi hari ini mari kita bertobat dan datang kepada Tuhan. Tuhan, aku dalam gereja, aku dalam pelayanan, tapi kadang saya tidak bersih. Saya congkak, saya sombong. Ada kenajisan, ada kepalsuan, ada kebohongan dalam diriku. Aku menganggap orang lain tidak lebih baik. Aku menganggap orang lain tidak berguna. Aku menganggap orang lain tidak begitu penting. Atau mungkin kita juga kurang rasa hormat kepada orang tua. Atau kepada orang lain. Untuk itu mari kita bertobat. Dan mari kita berkata kepada Tuhan. Tuhan, biarlah hari ini Engkau membasuh hidupku. Dan aku juga melakukan yang sama. Melupakan setiap pelanggaran orang yang kepadaku. Saudara dalam kasih Kristus, sekali lagi saudara. Biarlah kita anak-anak Tuhan yang telah dipanggil untuk mewakili Kristus di dunia ini. Dengan merendahkan diri dan melayani sesama. Ini adalah salah satu caranya kita menyatakan kita adalah
jemaat gereja yang menteladani karakter Kristus. Biarlah setiap pelayan di gereja ini merendahkan diri dan melayani. Dan biarlah setiap orang tua merendahkan diri dan melayani keluarga. Biarlah orang-orang Kristen yang memiliki kedudukan dalam perusahaan, dalam pemerintahan, dalam organisasi juga merendahkan diri dan melayani masyarakat dalam cinta kasih. Saudara yang terlibat, yang ambil bagian dalam pelayanan, jangan seperti orang di Facebook. Wajah profil Facebooknya beda dengan orangnya. Melayani sih melayani, tapi karakternya kan lucu ya. Profil di Facebook atau di WA dia gambar anjing. Masa kita berteman kepada foto anjing? Saudaraku, jangan seperti itu. Kalau kita sudah melayani, tunjukkan identitas hidupmu sebagai anak-anak Tuhan yang berkarakter Kristus. Amin. Sekali lagi, kalau kita sudah beribadah lewat situasi yang sekarang ini, seharusnya kita harus lebih terasah. Seharusnya kita sudah lebih tajam pengiringan kita kepada Tuhan. Lewat COVID-19 ini, seharusnya kita itu akan lebih dekat, semakin lebih terbentuk kita itu kepada karakter Kristus. Tapi kita lihat dunia sekarang, belum begitu sadar untuk lebih dekat kepada Tuhan. Tapi sesungguhnya lewat peristiwa yang sekarang ini, membuat kita akan lebih terbentuk karakter kita seperti karakter Kristus. Sekali lagi saudaraku, saya mau seluruh jemaat Tuhan di tempat ini sudah bersih karena Tuhan sudah membasuh kelakuan, sikap, karakter, perbuatan kita. Untuk itu saudaraku, tunjukkan rasa hormat, rasa kasihmu, rasa kepedulimu kepada orang tua, kepada mungkin di bawahmu, atau mungkin sebentarmu, atau siapa dia. Kristus, dia melepaskan, menanggalkan, dia rela membasuh kaki muridnya. Orang lain tidak terima, tapi dia lakukan. Tapi justru itulah dia berikan contoh. Sesungguhnya waktuku sudah lama kita melayani. Bukankah sesungguhnya karakter Kristus itu sudah berakar dalam hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dari apa yang kami dengar. Mampukan kami menteladani Yesus dalam sikap, dalam hidup. Bahwa kami adalah wakil-wakilnya Tuhan dalam dunia ini. Untuk menjadi garam, menjadi terang. Kami ambil bagian dalam pelayanan. Atau sebagai jemaat, kami tetap mempunyai tugas tanggung jawab menjadi garam, menjadi terang. Dengan kami menunjukkan sifat karakter kami seperti Kristus. Kalau kami masih belum bersih, mungkin masih ada kesombongan, mungkin masih ada kepalsuan, mungkin masih ada kepura-puraan, atau mungkin masih ada topeng dalam hidup kami. Hari ini basuh kami. Hari ini bersihkan kami. Tuhan, bersihkan kami. Dari unjung rambut sampai ujung kaki kami, bersihkan kami. Biarlah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah diterangi oleh firman-Mu, sehingga kami Tuhan, karakter-Mu ada dalam hidup kami. Ada kasih dalam diri kami. Ada penguasaan diri dalam hidup kami. Ada ketulusan dalam diri kami Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus, Engkau bekerja bagi kami sekali. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami Tuhan akan masuk dalam perjamuan kudus. Urapi kami di urapan yang baru. Dalam perjamuan kudus ini Tuhan, kami diingatkan betapa besar pengorbanan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau rela mati untuk membasuh kami,
untuk membersihkan dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Pelayan Perjamuan Kudus Engkau rapi dengan roh yang baru. Terpujilah namamu Tuhan. Kita naikkan pujian. Aku mau jadi roti yang terpecah, lalu roti dan anggur dibagikan. Mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani lebih sungguh. Saudara-saudaraku kekasih dalam Kristus, jemaat Tuhan, mari kita renungkan kasih Tuhan. Untuk itu mari kita bangkit berdiri. Taruhkan roti kana di tangan kananmu dan angkat ke atas dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari makan bersama dengan ucapan syukur. Cawan anggur taruh sebelah tangan kanan. Angkat dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ialah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu mau minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari bersama dengan ucapan syukur. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih kebaikan Tuhan. Terima kasih segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Aku percaya kuasa darah Yesus mengalir terus dalam tubuh kami. Kuasa darah Yesus mengalir dalam tubuh kami. Sehingga Tuhan memulihkan seluruh organ-organ tubuh kami. Kuasa darah-Mu menyembuhkan kami. Kuasa darah Tuhan memberikan kami kekuatan kesehatan sehingga kami umur panjang menikmati kasih karunia Tuhan. Kuasa darah Yesus mengalir tubuh kami, menjauhkan segala demam berdarah, menjauhkan segala virus corona, menjauhkan segala kutuk, bahkan hal-hal yang tidak baik dijauhkan Tuhan dalam nama Yesus. Dan aku percaya kuasa darah-Mu membasuh kami. Tuhan, dosa kami, pelanggaran kami sudah dibasuh, sudah bersih. Hari ini kami sudah bersih di hadapan Tuhan. Dan Roh Kudus mampukan kami untuk tidak melakukan lagi sesuatu yang bertentangan dengan firman-Mu. Tidak lagi melakukan kepalsuan, kebohongan. Tidak melakukan lagi kesombongan dalam diri kami. Hari ini kami bertobat. Hari ini kami sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua untuk hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu. Yang hari ini Tuhan, kami beribadah masih di rumah kami masing-masing. Tapi kuasa Tuhan bekerja. Tuhan, ruang dan tempat tidak bisa, bahkan tidak akan pernah membatasi kuasa Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu di rumah yang sedang beribadah hari ini, diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Ditopang oleh Tuhan, kuasa darah Yesus mengalir, terjadi mujizat, dilawat oleh Tuhan dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Oleh kuasa darah Yesus, engkau pulih. Oleh kuasa darah Yesus, engkau sembuh dalam nama Yesus. Lebih daripada Tuhan, pengurapan Tuhan untuk turun atas kami. Kami diurapi Tuhan dengan dahsyat dalam nama Yesus.
Dan Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu. Biarlah mereka saat sepikir datang kepada Tuhan. Biarlah seluruh kami Tuhan, tua muda, bapak, ibu-ibu, anak-anak, pemuda remaja, sehati berkat dengan tangan untuk datang kepada Tuhan, untuk ambil sepakat mufakat. Kami mau menjadi wakil duta-duta Tuhan dengan memiliki karakter Kristus. Sehingga kami Tuhan melihat kemuliaan Tuhan dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa supaya Tuhan virus corona ini segera berlalu dari Indonesia ini. Supaya pulih bangsa ini. Supaya kembali normal semuanya Tuhan. Manusia, orang-orang kami Indonesia normal bekerja, berusaha, kuliah, sekolah, beraktivitas, bahkan beribadah mulai normal kembali dalam nama Yesus. Tuhan tolong bukakan jalan. Biarlah pemerintah pusat dan daerah bekerja keras Tuhan, supaya memutus rantai penularan virus corona ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Demikian juga Tuhan seluruh masyarakat Indonesia, supaya mengikuti protokol kesehatan, supaya putus untuk penularan virus corona ini. Dalam nama Yesus. Tuhan Engkau juga memberkati para dokter, para perawat, bahkan ahli medis yang bagian garda paling depan untuk menghancurkan virus corona ini dalam tubuh manusia hari ini. Tuhan berikan mereka kekuatan kesehatan. Keluarga mereka, anak-anak mereka, suami mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan mereka yang sudah terinfeksi virus corona ini disembuhkan oleh Tuhan, dijamu oleh Tuhan. Lihat peristiwa ini terlebih kami jemaat GBI Kampung Belakang semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan, semakin cinta kepada Tuhan, semakin mengasihi satu dengan yang lain, semakin merendahkan diri satu dengan yang lain. Kami mau meneladani Yesus, karakter Yesus dalam hidup kami, dalam kami berpikir, dalam kami berbuat, kami meneladani Yesus. Tuhan sudah melupakan pelanggaran kami, mampukan kami juga melupakan pelanggaran orang terhadap kami. Terima kasih Bapa. Dan biarlah Tuhan semua hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi Tuhan berkati lingkungan kami, di mana kami tinggal, lingkungan gereja ini, jauh daripada virus corona dalam nama Yesus. Kami yang melayani hari diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Dan sebentar Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tapi sungguh kami percaya kepada Tuhan. Engkau Tuhan sudah mengampuni dosa kami. Saudara-saudara kekasih dan dikasih Tuhan, arahkan pikiran hatimu, terimalah berkat daripada Tuhan. Haleluya. Anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan kita, tuntunan dan penghiburan dari kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua. Amin. Silakan duduk. Shalom. Pengumuman untuk kita sekalian mengenai ibadah pemuda, mengenai ibadah umum, sekolah minggu atau komsel remaja, komsel umum. Harap ditunggu nanti dari gembala untuk informasi lanjutnya. Sekali lagi, nanti gembala yang memutuskan tentang ibadah kita, baik komsel pemuda mau komsel umum, mau pemuda remaja atau umum, gembala nanti yang menentukannya kapan kita mulai. Karena kita berharap supaya semua lebih baik. Saya berharap supaya Tuhan bekerja di hati kita masing-masing. Dalam ibadah kita ini, dalam ibadah di rumah sementara ini, toh juga kita bersuka cita. Berjuang dan berusahalah bersuka cita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.